Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria di mana kita melakukan doa puasa 40 hari ini. Kita percaya dengan iman bahwa Tuhan akan menguatkan roh kita khususnya, dan kita juga mengerat semua kedagingan kita, dan untuk memutuskan setiap belenggu-belenggu, setiap kuk-kuk, setiap kuasa-kuasa kegelapan, kita patahkan kuasanya, dan kita hidup di dalam roh Tuhan, mengalami Tuhan, dan juga hati kita semakin melekat sama Tuhan, dan kita semakin peka mendengar suara Tuhan. Bukan apa kata orang, apa kata pendeta, apa kata nabi, tapi kita sendiri mempunyai jawaban doa bersama Tuhan. Mari saudara, kita datang kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya yang sudah diberikan pada kita. Kita akan mengalami Tuhan, kita akan mengalami anugerah dan pertolongannya yang selalu baru setiap hari, urapannya, kasihnya yang mengalir. Saudara, selama kita mengambil doa puasa 40 hari ini dari tanggal 7 Agustus sampai 15 September, bagi saudara-saudara, saya tahu di subscriber ini ada juga yang mengikuti doa puasa ini. Memang gak semua ya, yang tergerak saja ya. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam rohmu. Pada saat rohmu kuat, jiwamu sehat, tubuhmu juga perkasa, sehingga kita bisa membalikan semua keadaan kita, baik ekonomi, baik apapun, dan baik kita juga bisa mengerat semua kedagingan kita dan hidup di dalam roh. Semua tabiat-tabiat lama maupun hati yang jahat ya dihancurkan ya, semua karakter-karakter yang tidak baik, tidak benar, kita semakin membuang semuanya, dan kita mengambil karakter Kristus, kita mengambil kekuatan roh, dan kita juga lebih lagi menjadi orang yang baik, setia, dan juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, kita naikkan satu pujian sebelum masuk dalam firman Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan berkati. Oh, ramai sandaralamu, kiala mayasi, Kau Tuhan yang menolong, menghibur, menguatkan kami. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, Kau pelihara hidup kami. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi
tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau pinta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Kami tak perlu khawatir akan apapun juga. Kami terlalu yakin akan pemeliharaan-Mu Tuhan. Kau sungguh nyata di hidup kami Bapa. Sikaralabaya sandarabakorolamaya sekerere. Hikalabaya sandarabakanta korobosikiriri. Jadi pemulihan terobosan. Dan kami serahkan semua kekhawatiran dalam hidup kami Tuhan. Dan kami ambil iman percaya bahwa Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau tahu Tuhan segala kebutuhan keperluan kami. Apa yang kami makan, minum, pakai Tuhan yang sediakan. Sikarabalamaya sandaramaya sialamoaralala sandarela koralamaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadi sumber kehidupan kami. Kami fokus kepada Tuhan dan semua rencana-Mu Tuhan. Tak ada yang gagal dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kita belajar firman Tuhan. Pada hari ini kita mengambil doa puasa 40 hari. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita hancurkan setiap belenggu-belenggu dosa yang mengikat kita. Kita patahkan semuanya dan kita ambil iman dan percaya bahwa Yesus selalu berserta kita dan Dia mau kita bebas lepas dari setiap keterikatan apapun. Hal-hal apapun yang dalam hidup kita yang belum dibereskan, biarlah kita dibereskan oleh Tuhan melalui proses kehidupan dan kita mengenal apa yang Tuhan mau, ya, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sehingga kita boleh berjalan menggenapi semua rencana Tuhan. Jadi beban-beban ini seperti dosa-dosa yang mengikat kita harus lepaskan supaya kita berlari lebih kuat lagi, berjalan lebih cepat lagi menuju Sion, menuju kekekalan, menuju surga yang kekal dan sampai finish strong, ya. Maksudnya sampai kemenangan ada dalam hidup kita. Pesan Tuhan hari ini diambil di dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maksud ayat tersebut Tuhan menyebutkan bahwa setiap hari kita punya masalah, kita punya perkara. Tapi oleh sebab itu jangan kita terlalu banyak khawatir atau cemas akan kebutuhan hidup kita, termasuk persoalan yang kita hadapi. Jadi saudara, kekhawatiran itu manusiawi memang ya. Kita sebagai manusia tidak lepas dari kekhawatiran, kecemasan. Apapun bisa kita khawatirkan, apapun bisa kita cemaskan. Seperti contoh misalnya teman saya, dia punya anak 3, ya, suaminya nganggur.
Dia pikirin terus, dia dorong-dorong suaminya untuk kerja, "Pak, cari kerjaan, Pak, cari kerjaan," gitu ya. Nah, suaminya juga orangnya agak apa ya, dibilang males ya, kadang main game, ya cuman kerjanya nganter jemput anaknya sekolah. Nah, istrinya ini jadi pikirnya khawatir, istrinya ini yang bekerja malah Saudara, karena, usahanya masih berjalan, dia kerja sama orang ya, perusahaannya masih berjalan. Nah, dia pikirin, dia cemasin, dia kuatin, akhirnya apa Saudara, dia kena GERD. GERD itu seperti MAH yang, naik ke atas ya, naik sampai ke dada, ke tenggorokan, itu seperti uap yang panas ya. Ini bisa melukai, bisa mencekik, bahkan bisa mengalami kematian. Jadi sulit bernapas, saudaraku. Pada saat itu saya besuk ke rumah sakit ya, dia nginep di rumah sakit karena sakit ini dari MAH yang akut ya, dari lambung. Ini kan banyak pikiran, stres, kekhawatiran masalah hidup jadi bisa penyakit, saudaraku ya. Dan kita besuk sampai berapa kali dia mengalami hal seperti itu. Ya kita doakan, udah kamu jangan khawatir. Firman Tuhan katakan serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Apapun juga ya saudara, kekhawatiran kita apa kita sebutkan. Ya kita doakan, kita minta sama Tuhan untuk melepaskan semua kekhawatiran. Dan ambil iman, ambil percaya. Dan saya berpikir juga ya merenung, kalau orang yang khawatiran, bukan nggak boleh khawatir, boleh. Semua manusia pasti ada khawatirnya. Tetapi jangan khawatir, terus dipikirin, terus jadi negatif, bahkan jadi sakit penyakit. Itu yang bodoh, saudaraku ya. Jadi kita harus punya hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan, kecerdasan roh. Supaya pada saat serangan datang, iblis datang dengan panah api, ya membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Ya, kita ada penangkisnya, ya kita ada firman Tuhan yang menjadi pedang roh ya. Nah, saya pernah suatu kali punya teman suami, nah istrinya kan kadang kita suka ngobrol, datang ke rumahnya, kita ngobrol, ya saudaraku. Nah, dia itu suka khawatir. Kenapa? Apa yang belum terjadi dia khawatirin ya. Jadi dia negatifin pikirannya, jadi beban, jadi kekhawatiran dia. Dia cerita sama saya khawatir nanti masa depan yang masih panjang. Masih kita belum apa namanya, belum terpikirkan, dia udah pikir, saudaraku. Terus saya bilang, "Kamu bodoh banget ya, kamu khawatirkan udah jauh ke depan ya, sampai dia bisa melihat masa depannya dengan penuh kekhawatiran." Saya juga heran loh saudaraku. Tapi ya suaminya yang nasehatin ya, seperti yang pujian tadi saya naikkan, burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, jangan kamu khawatir ya. Burung aja yang ya ibaratnya lebih berharga manusia daripada hewan ya. Tuhan pelihara apalagi kita. Itu suaminya sering kali nasehatin istrinya. Jadi pikiran itu, kekhawatiran itu bisa dipikirkan terus-menerus menjadi jadi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan ya. Nah, inilah yang nggak boleh, Saudara. Tapi kalau misalnya khawatir sedikit, misalnya, hujan nih, aduh khawatir karena pilek ya, kita baju anget atau sediakan payung, itu benar ya, ada kekhawatiran yang benar. Ya karena, sudah membaca nih akan terjadi apa, jadi kita langsung boleh mengambil tindakan ya. Tapi kalau kekhawatiran yang di dalam firman Tuhan ini yang dimaksud ini kekhawatiran yang negatif, yang terus dipikirkan, yang terus membuat kecemasan, kekhawatiran sehingga jadi sakit penyakit, sehingga kita tidak bisa berpikir panjang dan kita akhirnya eh, menerima apa yang kita khawatirkan. Seperti Ayub, apa yang kutakutkan itu yang terjadi, apa yang kukhawatirkan itu terjadi dalam hidupku. Jadi buang semua kekhawatiran, semua pikiran negatif, semua kecemasan apapun buang ya dalam nama Yesus. Aku buang semua kekhawatiran ya dengan doa ya saudaraku. Jadi di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi lawannya khawatir, apa saudara dikatakan oleh firman Tuhan? Lawan dengan doa dan permohonan dan ucapan syukur. Doa dan kita minta sama Tuhan dan kita mengucap syukur, itu maksudnya. Jadi
serahkanlah ya semua kekhawatiranmu, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Jadi cara yang mudah untuk keluar dari kekhawatiran, yaitu dengan berdoa, tidak ada cara lain saudaraku. Ya, karena kekhawatiran itu nanti kalau saudara khawatir maka roh itu masuk, spirit itu masuk dalam hati kita, ya. Itu namanya buka celah, saudara. Baik kekhawatiran yang masih di pikiran, di hati, atau sudah terucap ke orang-orang, ke suami, ke anak. Aduh mami khawatir nih gini-gini. Aduh mami khawatir nih gini. Jadi banyak khawatirnya saudara. Jadi negatif. Anak kita jadi ikut negatif pikirannya. Ke bawah pikiran kita yang negatif, yang khawatir, yang cemas. Ini bahaya saudara. Spirit ini bisa menular. Cara yang paling mudah untuk dapat melepas dari kekhawatiran ialah berdoa. Doa tidak hanya sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan, tapi juga jembatan untuk kita menguatkan kita. Tuhan menghibur kita. Dan Tuhan mengisi rencana Tuhan, rencananya jadi dalam hidup kita. Sehingga damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah. Pada saat kita berdoa, pada saat kita ambil iman, pada saat kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku khawatirnya ini. Kita serahkan sama Tuhan. Ambil iman. Iman tuh begini, Tuhan aku percaya. Tuhan pasti tolong, aku percaya. Tuhan pasti buka jalan, aku percaya nih pasti Tuhan sembuhkan, pulihkan. Itu timbullah iman. Sehingga iman itu yang menjadi dobrakan untuk pemulihan. Iman itulah yang menghancurkan setiap roh kekhawatiran, roh kecemasan. Sehingga apa? Damai sejahtera Tuhan turun, kekhawatirannya lenyap, ganti dengan ucapan syukur, dan hati kita penuh sukacita, damai sejahtera, ya, yang melimpah-limpah. Dan jangan banyak mengeluh, saudara dikatakan ya. Dengan ucapan syukur, kita minta hikmat Tuhan dan mengerti maksud Tuhan dalam semua situasi apapun. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi kita. Misalkan kemarin ada yang konseling sama saya, seorang bapak ya. Dia punya perusahaan udah hancur, udah apa namanya sepi job, akhirnya tutup dan dia akhirnya nge-Grab mobil. Saya bilang nggak apa-apa, apa yang ada di tanganmu lakukan, kerjakan dengan satu iman sambil cari-cari peluang-peluang atau mau buka-buka bisnis apapun, ya. Jadi jangan khawatir, karena khawatir ini membuat kita akan cemas dan akan membuat tubuh kita bisa sakit. Jadi kita berpikir baik, kita masih muda, masih kuat, ya masih ada anak istri yang perlu biaya nafkah. Jadi percaya, ambil kekuatan Tuhan. Tuhan, aku mengambil kekuatanmu untuk aku terus bekerja dan percaya bisa mencukupi semua kebutuhan keperluan keluargaku, ya. Jadi kita harus ambil iman. Iman itu timbul dari baca firman. Pada saat kita sering dekat Tuhan, baca firman, merenungkan, ya itu masuk di hati dan pikiran kita. Sehingga kita boleh kuat, roh kita kuat, ya. Selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Tidak mungkin enggak, saudaraku. Nah, ini dikatakan ayat yang Mazmur 55 ayat 22, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi ada hal-hal, proses-proses dalam kehidupan kita, masalah pergumulan yang berat-berat, dikatakan tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan kita untuk goyah. Jadi seringkali ayat ini saya ucapkan, Tuhan, aku khawatir, aku serahkan khawatirmu kepadamu Tuhan, maka Engkau akan memelihara hidupku dan Engkau akan membenarkan orang yang hidupnya benar, tidak akan goyah, saudaraku. Tidak akan pernah hidup kita ini eh, bimbang, bingung, stres, apa karena khawatir ini Tuhan akan menguatkan karena kita orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi saya sangat bersyukur juga saya pernah punya pengalaman dengan kekhawatiran yang bertahun-tahun bercokol. Karena waktu itu suami saya usahanya bangkrut, saya harus banting tulang ya, ibaratnya dunia bilang banting tulang, yang memenuhi segala-galanya biasanya suami yang meng-cover ya, dari biaya rumah tangga, biaya dapur, biaya sekolah, biaya maintenance rumah. Tapi dalam satu kali, dalam satu hari harus semuanya saya yang nanggung, saya yang harus bekerja, saya harus berpikir, ya. Nah disitulah saya khawatir banget.
khawatir gimana ya kalau anak-anak nggak sekolah, gimana ya, kalau nggak bisa makan, gimana ya, kalau semuanya nanti dijual ya, gimana 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 gimana. Jadi dipikirin dipikirin dipikirin, akhirnya khawatir, khawatir itu nusuk loh, sampai di dada, nusuk banget. Aduh khawatir, nusuk banget. Maka nggak heran kalau orang yang khawatiran itu suka sakit, saudaraku ya. Suka jadi penyakit. Saya makanya nggak heran, saya pernah mengalami, tapi belum sampai saya mengalami penyakit ya, karena khawatir mikirin ekonomi ya khususnya, dalam keluarga kami yang waktu itu morat-marit ya dalam, titik terendah, titik nol dalam kehidupan kami. Tapi pada suatu hari ya, nah makanya dikatakan dalam firman jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah-ibadah, ya. Nah itu saya kejar ibadah, saya kejar Tuhan. Saya ambil doa pribadi juga, saya juga pergi ya kalau ada teman yang ajak, "Ayo Cimar ini ada kumpulan nih." Nah ini, fellowship, businessman kan cowok nih. Nah ini ada istri-istrinya ngumpul 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 gitu, doa ngadakan kebaktian. Waktu itu di daerah Meruya ya kalau nggak salah, Kebonjeruk situ tuh, belakang Citraland. Nah saya diajak teman, "Ya udah deh, kita datang deh," gitu. Kebetulan yang waktu tahun berapa, udah lama ya, 10, 15 tahun lalu. Nah, itu ada istrinya, Johnny Andrean, namanya Tina Andrean. Nah, dia yang bawa firman, Saudara. Nah, setelah selesai, kebaktian ya, altar call, "Siapa yang mau ke depan, yang mau didoakan?" Gitu, "Silakan maju ke depan." Saya juga yang penuh dengan kekhawatiran ya, memang tema khotbahnya bukan kekhawatiran, tapi siapa aja yang mau didoakan ke depan, saudaraku. Akhirnya saya ke depan, banyak orang yang ke depan ya. Nah, kemudian saya waktu doa, ya, saya juga nggak ngerti ya, pokoknya udah merem aja deh. Nah, Ibu Tina ini ngepok-ngepokin nih dada saya, "Ayo semua roh kekhawatiran keluar, keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus." Ini dada saya dikepok-kepok sama Ibu Tina Andrean. Ini lama dengan keras juga loh dada saya. Ini karena memang, Tuhan ya pakai dia ya. Ini dada saya memang sakit, nusuk gitu loh, karena kekhawatiran. Ya, dalam nama Yesus lepas semua roh kekhawatiran, lepas dalam nama Yesus, lepas. Ya dia usir-usir roh kekhawatiran dalam diri saya. Dan hati saya, kok tahu ya dia. Saya khawatir banget ya, karena itu proses lama banget khawatir itu bercokol ya di hati kita ya. Nah kemudian setelah saya pulang ke rumah, heran loh saudara, hilang loh. Kekhawatiran itu hilang dan saya tidak bisa menemukan lagi di hati saya. Ganti dengan iman, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Sejak itu lepas, saudara, roh kekhawatiran. Makanya roh kekhawatiran itu lawan dengan iman, dengan doa. Ya, ada orang-orang yang dipakai Tuhan, yang berurapan, ya, yang diberi karunia. Nah itu yang murni ya, orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang murni, yang tulus ya. Nah itu bisa, saudaraku, untuk melepaskan, membebaskan kita yang terikat. Karena waktu itu kita nggak bisa membebaskan diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena kita kurang iman, kita lemah, kita lihat masalah, kita fokus kita pada masalah. Ya karena ya itu yang di depan kita masalah. Harus bayar ini, bayar anak sekolah, telat-telat terus. Mana PLN dicabut, nggak bisa sanggup bayar listrik. Ya saudaraku ya. Dan mungkin makan aku tuh waktu itu ya sederhana aja. Nasi sayuran, boro-boro daging, saudaraku ya. Jadi anak-anak pernah ngobrol, kita dulu makanannya ini ya, kita bosen makan ini. Misalnya nasi sama kangkung tempe. Nasi sama kangkung tempe ya sekarang sih Tuhan pulihkan ya. Mau makan apa aja bisa. Sampai anak saya bilang, "Mami sekarang beda kita. Mau makan apa aja kita bisa beli, kita bisa bayar." Ya puji Tuhan, saya sangat bersyukur Tuhan pulihkan. Tapi mereka mengingat masa lalu, mereka yang sulit ya dalam sekolah, bayar sekolah dan, dalam, apa namanya, kehidupan, kebutuhan sehari-hari, makan sehari-hari. Nah, dari situ anak-anak saya juga bisa bersyukur pada Tuhan dan menjadi anak-anak yang never give up, yang bekerja, yang rajin, giat, ya, dan tidak malas-malas ya, saudaraku. Jadi saya sangat bersyukur Tuhan kirimkan hamba-hamba Tuhan. Ya saya juga percaya melalui YouTube ini siapa tahu ada yang khawatir banget nih saudaraku untuk masa depan, untuk ekonomi, untuk anak-anak, bahkan istri, suami, ya khawatir apapun bisa kita khawatirkan. Mungkin ada seorang ibu yang udah ada umur bilang sama saya, "Aduh Bu Maria gimana ya anak saya kok belum merit-merit, belum ada jodohnya. Kirim, ini dong,
"Cariin dong, kenalin dong." "Iya iya," tapi saya berpikir siapa yang mau dikenalin ya? Ya udah doa aja deh, percaya, perluas pergaulan ya, ikut komunitas, pemuda remaja, apapun juga gitu. Jadi dia bisa bertemu dengan orang-orang, ya. Jadi khawatirin anaknya yang belum menikah, ya. Saya bilang, "Udah jangan khawatir, serahkan sama Tuhan dan percaya, didoakan. Tuhan minta sebelum tahun ini, Tuhan sediakan jodoh yang terbaik bagi anakku, Tuhan pertemukan." Ya didoakan, percaya dengan iman. Jadi kita serahkan semua kekhawatiran apapun, ya. Jadi kita bisa khawatirkan hal-hal yang jauh sebelum terjadi, udah dipikirin, udah dinegatifin. Saya juga pernah ngalami seperti itu, baperan banget, sedih gitu. Terus mikirin papa saya memang mengasihi papa saya mikirin papa saya sampai bisa nangis-nangis, saudara, termehek-mehek, nangis 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 nangis. Kenapa? Kejadian belum, itu baru kekhawatiran, ya. Udah dipikirin, bisa nangis-nangis, saudara. Saya juga sampai heran ya, tiba-tiba saya tersadar, "Oh iya ya, itu kan belum tentu terjadi. Kok kenapa aku khawatirin, aku cemasin?" Ya, itu pikiran bisa berkembang loh, jadi negatif, jadi khawatir, ya. Ayo stop punya pikiran Kristus, ayo stop pikiran-pikiran yang berkembang terus, yang negatif. Ayo stop, kita mintakan sama Tuhan, roh yang excellent, urapi kepala dalam nama Yesus, pikiran-pikiran kekhawatiran aku cabut dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam nama Yesus. Ya, aku ambil iman dan percaya, aku serahkan semua kekhawatiranku pada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita. Kalau hubungan kita sama Tuhan nggak dekat, ya, maka buka celah. Nah, itu masuk spirit-spirit roh-roh kekhawatiran, kecemasan, roh-roh apapun bisa masuk kalau kita buka celah. Ya, tetapi pada saat kita tutup semua celah dengan doa, dengan firman, dengan ucapan syukur, dengan kita menyanyi menyembah Tuhan, hati kita lekat sama Tuhan. Ya, hati kita menjadi dekat sama Tuhan. Pada saat hati kita dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, nggak mungkin kita khawatiran. Nggak mungkin kita orangnya cemas melulu. Nggak mungkin, saudaraku. Ya, jadi pada saat ini pesan Tuhan, ayo lepaskan dan buang semua kekhawatiran apapun juga yang saudara pikir khawatir, saudara berdoa, saudara lepaskan di dalam nama Yesus. Aku lepaskan semua kekhawatiranku. Ini A, B, C, D, serahkan sama Tuhan. Dan ambil iman percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkatakan, serahkanlah apapun juga. Ya serahkan, aku serahkan. Kadang saya di mobil lagi nyetir, tiba-tiba ada khawatir terlintas di pikiran. Saya langsung doa. Karena kita udah dekat sama Tuhan, hati kita melekat sama Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, serahkan semua kekhawatiranmu. Oh iya benar, Tuhan aku serahkan kekhawatiranku A, B, C, D, E, F, G, ya banyak gitu. Kita serahkan, kita ngomong doa waktu kita dimanapun, pada saat kita nyetir, kadang perjalanan jauh, saya ke rumah cucu 1 jam, saya berdoa. Pada saat kita menyetir mobil juga kita berdoa, berkomunikasi. Doa itu nggak hanya selalu merem mata kita ya, nabrak. Doa biasa, mata kita tetap terbuka, lihat jalan, tapi hati kita, mulut kita ngomong doa. Menyerahkan semua kekhawatiran, kecemasan, apapun juga ya, baik dengan sakit penyakit, cemas ya, pada saat kita, "Aduh dada ini sesek nih, kayaknya sakit apa ya?" Jadi udah negatif ya. Misalnya, "Aduh jangan-jangan paru-paruku begini begitu." Terus, "Aduh pinggangku sakit, aduh jangan-jangan ginjal." Biasa, "Aduh ini kepalaku nyut-nyutan ya, aduh jangan-jangan radang otak." Itu saudara, itu nggak benar. Itu pikiran-pikiran yang negatif, yang jahat. Jadi khawatir, sakit sedikit, aduh khawatirnya penyakitnya yang ada penyakitnya ya. Sedikit rasakan di tubuh kita, kita khawatirin ada penyakit yang berat. Nah itu juga jadi aneh ya. Kita kalau terikat dengan kekhawatiran, hidup kita akan apa namanya, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, muka kita muram, tidak berseri-seri, dan kita juga negatif dengan masa depan, baik masa depan anak-anak semuanya. Kita jadi kekhawatiran itu tidak baik, sehingga menghambat berkat ya, menutup berkat, baik bagi keluarga, anak-anak, baik bagi diri kita sendiri. Ya, oleh sebab itu kekhawatiran itu tidak ada baiknya. Kita buang ya. Maka 40 hari kita ambil doa puasa ini, saya percaya ada kelepasan, ada kebebasan, ada roh yang
terikat, apapun juga dihancurkan semua ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan roh-roh jahat, ya, ikatan-ikatan kedagingan, apapun kita hancurkan pada saat kita mengambil doa puasa 40 hari ini. Ya, saudara mau bukanya siang kek, mau sore kek, atau saudara kuat cuman hanya minum air putih, terserah saudara. Tapi satu iman dan percaya akan muncul pada saat roh kita kuat. Dalam doa puasa ini membuat roh kita kuat, daging lemah, roh kita menjadi strong, jadi kuat. Apalagi tambah lagi dengan isi firman, pedang roh, ya, perisai iman juga menangkis semua serangan iblis. Pada saat kita buka celah, nah iblis masuk, ya, dengan roh kekhawatiran masuk. Pada saat kita buka celah, roh kecemasan masuk. Dan roh apapun bisa masuk kalau kita buka hati, buka pikiran untuk mereka masuk, datang dan menguasai. Ya, akhirnya dikuasai oleh kuasa kegelapan. Nah, kita terikat, ya. Pada 40 hari kita ambil doa puasa ini untuk melepaskan semua ikatan-ikatan dosa, ya, ikatan-ikatan belenggu-belenggu iblis yang ditaruh dalam hidup kita, dalam hati kita, ya. Semua roh ketakutan, roh kecemasan, apapun harus kita buang, kita hancurkan di bawah kaki Yesus. Karena kita sudah diberi kuasa, ya, dari pelajaran sebelumnya, Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita untuk menghancurkan setiap belenggu, setiap ikatan, setiap dosa, apapun juga, ya. Puji nama Tuhan, saya percaya tentang kekhawatiran, kecemasan, kita buang, kita hancurkan, dan kita ambil kekuatan, pengharapan, ya, selalu ada harapan bersama Yesus. Nah, puji nama Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan satu kali lagi, ya, ini ada ayatnya yang bagus, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Jangan khawatir makan minum, jangan khawatir apa yang kita pakai, ya. Salomo pun dengan segala kemegahannya tidak memakai pakaian seperti bunga bakung di ladang, ya. Dan pandanglah burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan beri makan. Puji nama Tuhan. Ya, saudaraku, saya pernah suatu kali bukan khawatir, ya, jadi gimana ya, jadi saya berpikir tuh gini, Tuhan, aku sudah lepaskan dari kekhawatiran, ya, tapi ini masih pas-pasan. Kadang air dan roti serba sedikit, pas-pasan, ada duit bayar ini, ada duit bayar itu, ada duit bayar ini, ada duit bayar itu, ya, jadi pas-pasan. Hanya kebutuhan pokok, ya, maksudnya makan, sekolah, paling bayar listrik, air gitu, ya. Nah, suatu hari saya tuh cuman ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, saya kan punya anak 2 perempuan, ya, saya bilang, Tuhan, saya pengen dong, anak saya kan udah pada remaja, saya bisa belikan mereka emas, setidaknya ada anting atau cincin gitu loh yang kita bisa berikan sebagai orang tua gitu ya. Nah, itu saya hanya berpikir gitu ya. Tapi suatu hari loh Tuhan berikan loh, Tuhan sediakan. Itu juga aneh ya. Oh iya ya, kok aku bisa ada uang lebih bisa membelikan anak-anak yang cewek ya udah mulai beranjak dewasa SMA lah gitu ya, bisa memberikan mereka perhiasan, saudaraku. Jadi, nah, disitulah mulai iman kita semakin naik ya. Pada saat kita sudah melewati masa-masa sukar, masa-masa keterpurukan, masa-masa kekhawatiran, kita sudah lepaskan, bebaskan, kita naik ya, kita maju lagi melangkah bersama Tuhan. Kita percaya kita semua di sini juga akan mengalami terobosan, pemulihan, pembalikan keadaan, dan percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa ya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami bersehati berdoa. Jika ada yang menonton YouTube ini yang hidupnya penuh kekhawatiran, kecemasan, apapun juga masalah pergumulan mereka. Saat ini kami sehati sepakat menghancurkan semua roh-roh kekhawatiran, roh-roh kecemasan di dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Nyah keluar dari hati. Setiap hati para penonton YouTube ini di dalam nama Yesus. Bagaimana Tuhan memulihkan hidupku, memulihkan aku dari semua roh kekhawatiran, dan Tuhan juga akan membebaskan setiap belenggu-belenggu roh kekhawatiran, roh kecemasan, ketakutan apapun untuk masa depan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapak, kami ambil sukacita, kami ambil ucapan syukur, kami ambil iman percaya bahwa Tuhan masih beserta kami dan kami dibawa oleh Tuhan. Tuhan memegang tangan kanan kami dan membawa kami kepada kemenangan, kelepasan, kebebasan dari semua roh kekhawatiran ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.